Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Terima kasih Anda terus bersama kami dan kami ingin mengajak Anda menuju ke Bandung bagaimana kasus dugaan penyekapan penganiayaan terhadap perempuan asal Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Kasus ini menjadi viral karena foto-foto dan video dari korban yang diperlakukan secara kasar oleh kekasihnya atau orang terdekatnya saat itu yang bernama Taufik Hidayat. Dan akhirnya oknum TH tersebut juga tertangkap dan saat ini berada di kepolisian sedang dalam proses. Dan juga ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian ya, bahwa kasus ini terjadi di sebuah kamar kos, ke sebuah kontrakan. Masa-masa kelam di mana pihak keluarga dibuat tidak berdaya dan karena pelaku mengisolasi YTR dari dunia luar. Seperti apa juga kondisi YTR ketika ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di sebuah rumah sakit. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif dari Pusat Kajian Kesehatan Mental Puskestal Indonesia, Dr. Muhammad Syukri Pulungan MPC. Wawancara Pro 3. Selamat pagi Dr. Syukri. Dr. Syukri, ya. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum para pendengar RRI Pro 3 Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Saya panggilnya apa? Pak Mbak Syukri? Rizky, ya. Boleh Mbak. Atau panggilan sehari-harinya apa nih? Syukri Mbak. Syukri memang ya, oke. Ya, Pak Syukri, mungkin kita berbincang sedikit ya mengenai ketika kemudian kasus ini menjadi viral dan kondisi fisik, kondisi korban, kondisi wajah korban bahkan menjadi perbincangan yang cukup masif di dunia digital begitu. Kira-kira seperti apa sih dampak mental korban? Tidak hanya ini menjadi korban ya, tapi kemudian menjadi informasi yang masif di media elektronik begitu. Iya, baik Mbak Risti, memang beberapa hari belakangan ini kita dikejutkan dengan peristiwa YTR ya dan TH di Bandung terkait dengan penyiksaan secara fisik, secara psikologis gitu ya. Memang ini maksud dan tujuannya bukan untuk mendiagnosis korban ataupun menghakimi pelaku, namun ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini minimal berkuranglah, tidak terjadi lagi. Karena kalau berdasarkan data yang dirilis kan ini lumayan banyak Mbak ya. Kalau data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan disebutkan 1 dari 10 perempuan itu mengalami tindakan kekerasan, apakah itu secara fisik atau secara psikologis gitu ya Mbak ya. Dan yang sangat memprihatinkan kondisi YTR ini selain mendapatkan perlakuan kekerasan fisik juga secara psikologis gitu Mbak ya. Selain mengalami kekerasan fisik, kemudian ada lagi pembatasan komunikasi dengan keluarganya. Ya kita lihat di beberapa podcast juga, beberapa pemberitaan media sosial, di mana korban tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya, walaupun pernah itu seolah-olah terjadi penolakan gitu ya, berkomunikasi dengan keluarganya gitu ya. Kalau kita lihat dari perspektif psikologi dan kesehatan mental, memang kasus ini bukan hanya tentang 2 orang ini saja gitu ya. Namun ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan dalam hubungan intim seringkali tidak dimulai dengan pukulan. Kita lihat dari cerita korban sendiri dalam sebuah podcast di media sosial itu bahwasanya mereka menjalin hubungan dari awal itu baik-baik saja gitu. Tidak serta-merta langsung ada kekerasan gitu kan. Ya. Nah, ya itulah yang terjadi kemudian seiring berjalannya waktu terjadi perubahan sikap dari TH ini kepada YTR, di mana YTR juga tidak bisa melepaskan diri dari TH gitu ya. Tidak bisa melepaskan diri, apakah itu dengan ancaman, kekerasan fisik, bahkan
untuk meminta tolong yang kita tahu ini kan tinggalnya di kos-kosan gitu ya. Ya. Korban tidak bisa meminta tolong dengan tetangga-tetangga kosan di sebelahnya gitu. Ini sangat memprihatinkan dan menjadi alarm bagi kita semua termasuk pemerintah untuk memperkuat bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terjadi di kemudian hari gitu Mbak. Oke. Kalau kita lihat juga ya, ini kan tentunya dalam kasus hubungan ini ada hubungan yang apa? Kalau kata anak sekarang toksik gitu ya, Iya, Pak iya. Syukri ya. Nah, apa sih deteksi dari hubungan-hubungan yang kemudian toksik, apalagi berujung pada tindak kekerasan? Mungkin juga boleh supaya kita saling aware, saling tahu bahwa apalagi kejadiannya di kos-kosan yang mungkin saya rasa harusnya kanan dan kiri ini mudah ya mendeteksi, mendengar kejadiannya. Iya, iya Mbak. Ya memang kekerasan dalam hubungan itu bukan peristiwa yang tunggal, tetapi secara bertahap. Jadi dimulai dengan perhatian yang luar biasa dari pasangan, kemudian terlalu overprotective gitu ya. Kalau secara alamiah sebenarnya kita kan manusia ini ketika di dalam di publik gitu ya, di lingkungan kita kan berusaha untuk menampilkan perilaku yang baik. Nah, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa pelaku kemudian mengisolasi korban, memutus hubungan komunikasi dengan siapapun sehingga kemudian korban tidak bisa menceritakan masalahnya gitu ya. Tidak bisa menceritakan masalahnya kepada siapapun. Inilah kemudian hubungan toksik. Hubungan toksik itu juga tidak dimulai dengan hubungan yang langsung toksik gitu Pak ya. Tapi ya dengan perhatian-perhatian yang cukup gitu ya, romantisme. Nah inilah kemudian yang dianggap oleh korban meskipun secara fisik dilukai, tapi besoknya pelaku meminta maaf, kemudian menerima kembali gitu ya. Sehingga berlarut-larut perilakunya semakin tidak terkontrol, ditambah lagi kalau informasi yang kita dapatkan pelaku ini kecanduan alkohol gitu Mbak ya. Kalau pengakuan dari ketika di Polda itu kan pelaku mengaku dalam pengaruh alkohol gitu Mbak ya. Oke. Tapi begini yang saya juga tanyakan, ini kan hubungan kalau tidak salah berlangsung sejak tahun 2023 dan sering ada pesan-pesan manipulatif ke keluarga kalau jangan cari, putus hubungan. Nah, harusnya kan bisa saling bisa saling curiga atau punya insting nih kenapa kok menghindari. Nah, hal-hal seperti itu kan harusnya bisa diurai sejak awal, Pak Syukri. Apa yang kemudian membuat seorang korban merasa takut, tidak berani speak up, dan juga mungkin dari pihak keluarga tidak berusaha untuk mencari anak yang dalam tanda kutip hilang selama ini? Iya, memang dalam kejadian-kejadian seperti ini pelaku kerap melakukan isolasi sosial gitu ya. Apakah korban itu dalam tekanan ketika berhubungan dengan keluarganya, berkomunikasi dengan keluarganya? Ya, saya pikir korban itu dalam tekanan gitu ya. Nah, karena keluarga, sahabat, dan lingkungan itu menjadi faktor pelindung terbesar seharusnya bagi korban. Ketika korban itu bisa berkomunikasi, harusnya ini masalah sudah selesai sejak lama. Namun kan seperti informasi yang kita dapat dari podcast kemarin itu, ya korban juga dibatasi semua, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari itu juga diatur betul oleh pelaku. Makan 1 kali 1 hari, tidur di kamar mandi karena mohon maaf karena mata sudah cacat gitu ya. Nah, memang beginilah perilaku dari pelaku yang manipulatif dengan mengisolasi korban, membatasi komunikasi, kemudian melarang bertemu keluarga, mengontrol segalanya mulai dari media sosial, bahkan mengawasi aktivitas sehari-hari. Pelaku yang notabene-nya bekerja sebagai debt collector meninggalkan korban di rumah tanpa apa-apa gitu ya. Akhirnya korban tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dikatakan jebakan romantisme, ya mungkin saja di awal korban sudah merasa nyaman dengan pelaku sehingga kemudian memutus komunikasi yang intens dengan keluarga. Tapi meskipun begitu kita tidak bisa menarik kesimpulan sepenuhnya dalam kasus ini gitu ya.
Karena kenapa? Beberapa kajian menyebutkan bahwa korban kekerasan ini juga, korban maupun pelaku kekerasan ini juga bisa bersumber dari faktor pengalaman masa lalu. Misalkan untuk pelaku ya sudah terbiasa dengan melihat dan melakukan kekerasan dalam keluarga gitu ya. Sedangkan untuk korban misalkan merasa itu sesuatu yang wajar gitu, akhirnya tidak meminta bantuan kemanapun gitu ya. Menormalisasi perilaku kekerasan. Inilah kemudian yang menjadi PR kita ke depan, bagaimana memberikan literasi yang cukup bagi remaja-remaja kita, bagaimana hubungan yang baik gitu ya. Hubungan yang baik itu tentu saja tidak mengisolasi, tidak terlalu overthinking, harus tanya kemana gitu ya, di mana yang terlalu berlebihan posesif gitu. juga begitu ya, Terlalu overprotective gitu ya. Akhirnya ini korban ini tidak punya ruang untuk berkomunikasi dengan orang lain, beraktualisasi diri begitu ya. Iya. Pak Syukri, kalau kita lihat ya dari kasus-kasus seperti ini, nah di mana sih peran lingkungan sekitar? Kenapa saya tanyakan begitu? Tadi kembali lagi, ini kan sebuah kamar kos yang kemungkinan dalam rumah tidak hanya mereka begitu, ada orang-orang di sekitar yang mungkin bisa mendengar, bisa menyadari kok tidak pernah keluar, apa sakit. Nah, bagaimana sih empati orang saat ini juga? Iya, memang kalau kita kaitkan dengan kajian sosiologi dan budaya, memang ada pergeseran gitu ya, di mana kalau sebelum-sebelumnya itu masyarakat kita saling peduli gitu ya. Kalau sekarang meskipun ini bukan menghakimi gitu ya, dan tidak di semua tempat juga terjadi pergeseran budaya yang sebelumnya ada empati terhadap setiap anggota masyarakat. Nah, ini belakangan ini kelihatan tidak terlalu peduli, menganggap urusan itu ya bukan urusan saya gitu ya. Padahal ini kan harusnya menjadi urusan kita semua, menjadi concern kita semua. Meskipun itu bukan keluarga kita, minimal tetangga kita kalau ada keributan ya setidaknya kita tahu apa yang terjadi gitu ya. Sehingga kemudian kalau ada hal-hal yang mengarah kepada tindakan kekerasan, ini bisa dideteksi sedini mungkin. Tidak sampai separah seperti kasus yang dialami oleh YTR gitu, Mbak. Untuk Anda sendiri selama ini Pak Syukri, pernahkah menangani kasus-kasus yang sama begitu, kasus-kasus kekerasan, dan apakah selalu juga didominasi oleh perilaku orang yang mengkonsumsi minuman keras atau narkotika? Ya, memang tidak selalu orang yang mengkonsumsi narkotika atau alkohol gitu, Mbak ya. Tapi kondisi yang mengkonsumsi alkohol ini memperparah perilaku karena itu di bawah kesadaran yang normal gitu, Mbak ya. Sehingga perilakunya itu semakin tidak terkontrol. Bahkan orang yang tidak mengkonsumsi alkohol pun sangat berpotensi untuk melakukan kekerasan. Nah, itu yang saya maksud, untuk kita semua remaja, baik itu laki-laki perempuan, perlu diberikan edukasi sedini mungkin, apakah ini melalui kurikulum sekolah, bagaimana kemudian menjalin hubungan yang baik, hubungan dengan dengan teman atau dengan siapapun gitu ya. Sampai mana batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu, sehingga batasan-batasan itu jelas. Tidak menormalisasi, terutama dalam status ini ya, hubungan gitu yang masih berpacaran begitu ya. Betul, Mbak. Meskipun ada pengakuan sebelumnya sudah melakukan nikah siri gitu ya. Apapun itu hubungan, apakah itu menikah maupun masih dalam tahap pacaran gitu ya. Ya, ini sama sekali sangat tidak dibenarkan gitu ya. Kita tidak bisa membenarkan perilaku baik secara kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara psikologis, mengatur teman ya, mengatur pasangan, bukan mendukung. Seharusnya kan pasangan itu mendukung ya. Jadi ini tanda-tanda kalau kata anak sekarang red flags gitu ya, Pak Syukri ya. Iya, ini sudah red flag banget, Mbak. Ini kejadiannya tanda bahaya. Tanda bahaya, dan
semua harus ikut bertanggung jawab, termasuk Oke. ya Oke. Nah, kementerian andaikan, gitu ya. oke, singkat. Andaikan kita berada dalam siklus ini, mungkin tidak kita, tapi Iya, mungkin orang-orang terdekat atau teman. Ini kan kita iya, bisa lihat red flag-nya tadi cemburu berlebihan. Kemudian ada siklus kekerasan yang dia ada cycle of violence-nya. Jadi mulai dari ketegangan, kemudian kekerasan, kemudian ada fase honeymoon, minta maaf lagi, ngasih hadiah iya, lagi, iya, janji berubah begitu, betul. sampai harusnya kembali ke ketegangan. Bagaimana kita harus kemudian menyadari diri dan berusaha pelan-pelan keluar dari situ tanpa mengorbankan diri? Karena kalau sudah marah ini kan bisa sangat meledak-ledak. Terakhir mungkin, Pak Syukri. Iya, memang kalau dilihat dari secara secara institusi, mungkin program-program yang dicanangkan katakanlah Kementerian Pemberdayaan Perempuan belum menyentuh ke arah sini, tapi setidaknya sebagai bagian dari masyarakat, ya seharusnya kita saling peduli antar sesama gitu Mbak ya. Kalau untuk remaja saya kira ya itu literasi tentang bagaimana berhubungan yang ideal dengan orang lain gitu Mbak ya, itu perlu dikuatkan lagi, apakah itu dari kurikulum sekolah, sehingga sejak dini remaja-remaja kita sudah dibekali dengan kemampuan resiliensi gitu ya, ketahanan dan segala macamnya, sehingga kemudian dia bisa mengambil sikap ketika mengalami tindakan kekerasan, apalagi tindakan kekerasan yang sudah berulang berkali-kali gitu Mbak ya, sampai 3 tahun itu kan, aduh itu luar biasa apa yang dialami oleh korban, dan kita sangat prihatin dengan korban. Kalau untuk pelaku ya diberikan hukuman yang setimpal lah gitu Mbak ya. Saya kira itu Mbak. Oke, baik kalau begitu. Pak Syukri, terima kasih banyak sudah memberikan banyak gambaran. Mudah-mudahan kita terhindar ya dari hal-hal seperti ini, berhubungan, berkomunikasi ataupun memiliki pacar yang lebih sehat begitu ya untuk adik-adik dan Iya, juga iya Mbak. Ya. para pendengar sekalian. Selamat pagi, salam sehat selalu. Pagi Assalamualaikum. Mbak, terima kasih Mbak Risti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.